Selamat pagi Mbak Risti. Selamat pagi Mbak. Selamat Iya, pagi Pak. ini pertanyaannya terkait penambahan syarat untuk pengajuan permohonan merek bagi entitas hukum asing ya Mbak ya? Betul. Silahkan Mbak. Terima kasih Mbak. Selamat pagi Pak Menteri, Pak Irjen, Pak Dirjen, Pak Direktur sekalian. Izin saya mau bertanya. Permenkum nomor 5 tahun 2026 menambahkan sejumlah syarat baru untuk pengajuan permohonan merek bagi entitas hukum asing berupa akta perusahaan dan terjemahan tersumpah. Bagaimana kebijakan Kemenkum untuk memastikan bahwa pemohon tidak mengeluarkan biaya dan waktu persiapan yang lebih banyak dibandingkan sebelum berlakunya Permenkum yang berpotensi bermuara kepada keengganan berinvestasi? Demikian pertanyaan saya, terima kasih. Baik, silahkan Pak Menteri untuk ditanggapi pertanyaannya. Prinsipnya tadi seperti saya minta lalu lintasnya karena Pak Irjen ada, ya, biar Pak Irjen yang akan mendistribusinya kepada unit kerja dalam kepada siapa ditujukan pertanyaan itu. Baik, siap Pak Menteri. Silakan Pak Irjen mungkin bisa didelegasikan. Ya, silakan untuk Pak Dirjen untuk menjawab pertanyaan dari Bu Vivi ya, Bu Vivi. Iya Pak. Silakan. Bu Risti ya, terima kasih. Tadi berdiri, sekarang berdiri juga dong. Berdiri lagi. Iya berdiri juga. Bu Vivi berdiri. Bu Risti berdiri, saya Ya. berdiri. Siap. Asalkan jangan lupa duduk ya Pak ya. Jangan lupa duduk. Ya, Bu Risti, memang lagi-lagi tadi yang disampaikan oleh Pak Menteri, terbitnya Permenkum nomor 5 tahun 2006 ini untuk pertama mengoptimalkan proteksi dan juga kepastian hukum, meningkat kepastian hukum. Nah, untuk entitas asing terkait dengan proses pendaftaran merek itu tidak diwajibkan untuk terjemahan tersumpah, tapi untuk proses pengalihan hak saja. Pengalihan hak saja, maka itu butuh terjemahan terkait dengan badan usahanya dan juga bukti prioritas. Jadi ini tadi lagi-lagi agar jangan proses pengalihan hak itu jangan menjadi korban si pemilik hak tanpa ada sepengetahuannya terjadi peristiwa-peristiwa yang bisa merugikan kepemilikannya secara perdata. Mungkin demikian. Ada lagi ingin? Terima kasih Pak. Soalnya concernnya itu lebih kepada jangka waktu Pak pemenuhan untuk pengajuan. Karena merek itu kan first to file, siapa duluan gitu Pak ya. Ketika harus ada kewajiban mengajukan akta perusahaan, tentunya membutuhkan waktu yang lebih gitu ya Pak. Sehingga itu ada menjadi concern bagi kami. Terima kasih Pak. Pak Herman tadi ada pertanyaan beliau terkait dengan penambahan biaya. Yes. Jangan sampai adanya. Beliau berjawab mungkin Pak Herman. Ya, untuk terjemahan tersumpah. Untuk di kita tidak ada biaya, tapi tentu ada nanti kalau misalnya dari proses pengalian hak, tentu karena dia dokumen asing, ada biaya untuk proses terjemahan tadi kepada penerjemah tersumpah. Jadi bukan di DJKI, tapi kepada pihak ketiga, kepada profesional para mereka profesi sebagai penerjemah tersumpah. Mungkin kan. Terima kasih Pak. Terima Terima kasih, kasih Bu. Mbak Terima kasih, Pak. Risti. Terima kasih Pak Herman. Pak Menteri ada yang ingin ditambahkan? Iya, sekali lagi tadi sudah sangat clear ya, bahwa Kementerian Hukum kalaupun ada biaya itu tidak boleh ditentukan serta-merta. Kementerian Hukum tidak mewajibkan ataupun memungut biaya sepanjang tidak diatur dalam peraturan pemerintah tentang penerimaan negara bukan pajak di Kementerian Hukum. Jadi PP-nya sudah ada, jadi tarifnya pun sudah ada. Seperti yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi, nanti kalau ada yang terkait dengan pengalihannya, biayanya itu bukan berarti ada di Kementerian Hukum. Tetapi karena sesuatu yang harus diterjemahkan, sekali lagi tentu itu membutuhkan biaya di luar dari Kementerian Hukum untuk bagi mereka yang memiliki keahlian atau keahlian tertentu ya, terutama untuk menerjemahkan dokumen yang memang dibutuhkan sebagai sebuah regulasi internasional, terutama hukum domestik kita. Jadi prinsipnya sekali lagi kepada teman-teman semua yang punya keinginan untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya, khususnya merek, dan ataupun merek internasional, saya pikir teman-teman sudah paham semuanya. Kita punya protokol Madrid ya, dan seluruh negara anggota WIPO itu sudah memiliki mekanisme yang sama. Karena itu saya berharap
merek-merek nasional pun di kita di Indonesia. Saya berharap gunakan kesempatan lewat protokol Madrid untuk mendaftarkan merek-merek Indonesia juga ke negara-negara yang dianggap potensial untuk kita masuk sebagai pasar berikut produk-produk yang ada di kita. Jadi saya berharap bukan hanya isu terkait dengan merek asing yang terkenal yang mendaftarkan mereknya lewat protokol Madrid ke Indonesia, tetapi sekarang kita dorong agar merek-merek terkenal yang merupakan merek kebanggaan Indonesia itu wajib untuk kita dorong dan kita siap memfasilitasi itu.